setelah saya rasa ini bisa untuk ke depan, jadi saya putuskan sepertinya saya harus lebih fokus di sini. Jadi saya ambil keputusan untuk fokus di AFC, Pak. Karena saya yakin sepertinya AFC bisa untuk ke depan bisa, Pak, itu, Pak. Masa depannya lebih bagus gitu ya, Pak ya? Ya, lebih bagus itu. Oke. Sigit. Nah, ya, Pak. Pak Sigit untuk menawarkan AFC itu di awal ada kendala apa enggak, Pak? Kalau kendala saat itu kan kebetulan film Puing ini desa kecil, Pak. Aduh, suaranya kok masih berisik. Halo teman-teman, ada yang belum di-mute nggak? Nah, itu ya. Halo? Halo teman-teman yang belum di-mute, tolong di-mute dong. Nah, lanjut Pak. Pak Sigit. Iya, Pak. Nah, kendalanya apa, Pak? Waktu mungkin Pak Sigit bisa sharing ya. Waktu pertama kali saya tawarkan AFC itu karena awalnya saya pernah bawa produk dari perusahaan sebelumnya. Oke. Nah, mereka untuk menerima produk baru itu lebih berpikir lagi, Pak. Jadi jadi masih fanatik sama merek lama ya, Pak ya? Ya, masih merek lama. Tapi dengan saya edukasikan lebih, saya jelaskan mengenai produk AFC ini, terus manfaatnya juga. Lalu mereka coba untuk mengalihkan produk yang lama dengan produk yang baru ini, Pak. Jadi dengan produk AFC mereka coba, dan ternyata memang ada kemajuan dari situ, berhasil. Perlahan-perlahan dari mereka ini satu ke satu orang bercerita, lama-lama ya akhirnya brand yang lama dulu itu saya sempat di brandkan itu katanya produk yang lama itu tukang batagor yang taunya, Pak. Gitu. Kenapa, Pak? Jadi gini, Pak. Jadi gini, saya dulu itu kan bawa produk itu, jadi saya dirikan bendera perusahaan lama itu pertama kali di Tugumo itu saya bawa. Ya. Nah, jadi setelah itu saya coba untuk mengubah brand yang lama, Pak. Jadi brand itu orang Tugumoyo kenal saya itu tukang batagor yang bawa produk itu, gitu, Pak. Oke. Nah, jadi untuk itu saya harus ubah lagi brand yang itu ke brand yang baru. Nah, tetapi ya dari mereka juga bantu, mereka sharing ke teman-teman, saudara mereka, dan akhirnya sekarang perlahan mereka udah banyak tahu kalau saya sekarang udah nggak di perusahaan lama, tapi di perusahaan baru ini. Oke. Waktu Bapak Pak Sigit masih di perusahaan lama itu sempat vakum ya, Pak ya? Terus baru ke AFC nih ya? Saya vakum kurang lebih 2 tahun, Pak. Oh, vakum 2 tahun ya, Pak ya? 2 tahun. Dari situ kan saya sebenarnya saat itu gagal ya. Bisa dikatakan gagal di situ. Istri saya karena tidak mendukung, akhirnya kita putuskan untuk fokus kembali di Batagor, kita besarkan lagi Batagor. Tetapi berjalan kurang lebih 6 sampai 7 tahun 6 tahun itu tidak ada kemajuan. Saya selalu berpikir gimana caranya saya untuk bisa mendapatkan usaha lain yang pendapatannya jauh lebih besar dari Batagor ini. Nah, ketemu AFC, saya berpikir apakah ini kesempatan yang jadi saya putuskan untuk saya ambil. Saya coba lagi untuk berusaha di sini, menjalankan bisnis ini lagi. Lalu setelah beberapa minggu, saya izin ke istri, saya bilang sepertinya ini ke depan bisa buat kita untuk menjadi pegangan kita ke depan. Saya fokus untuk
di AFC. Jadi saya saya putuskan tinggalkan Batagor, saya fokus di AFC, Pak. Waktu itu istri langsung mendukung ya Pak ya? Kalau istri lebih mendukung ke AFC, Pak. Oh gitu. Jadi, alasannya gini, sempat saya tanya sama istri, apa alasan kamu kok lebih mendukung saya di AFC ketimbang perusahaan lama? Nah, kalau ya, menurut dia, pertama dari leadernya juga, terus dari perusahaannya juga, di sini familiar banget, Pak. Jadi benar-benar kita itu saling bantu untuk sukses bersama. Jadi mereka lihat istri saya itu lihat saya di AFC ini memang saling membantu untuk kita semua bisa sukses. Ya. Jadi itu Pak, akhirnya saya putuskan. Ya Pak. Nah, Pak, sekarang gini, kan Bapak ini posisi di Tugu Mulyo nih, berarti Ya, kan pedesaan ya Pak ya. Iya. Nah, sedangkan AFC ini kan untuk member minimal kan harus 3,3 Pak, berarti Iya, per Pak. boxnya kan 1.650.000. Nah, Heeh. pertanyaan saya gini, apakah Pak Sigit tidak mengalami kesulitan waktu untuk menawarkan produk AFC ini Pak ke orang desa lah istilahnya gitu ya? Gitu ya. Kalau untuk saya menawarkan ke orang desa, memang agak, kalau banyak orang berpikir kan sulit ya. Pertama, harga itu mahal, 1.650.000. Nah, Tapi cuma yakin aja Pak, kalau saya bisa tawarkan produk ini ke mereka dan membuka pola pikir mereka lah Pak, di mana kesehatan itu jauh lebih penting ketimbang apa yang kita punya. Nah, jadi walaupun kita ini apa adanya, kita orang di desa, makan secukupnya, yang penting kita sehat, tapi kita bisa bekerja. Kalau jadi uang itu akan bisa tetap kita dapat. Nah, jadi kalau saya evaluasi itu orang di Tugu Mulyo tempat saya itu lebih mengutamakan kesehatan, itu Pak. Jadi berapapun harga, gitu kalau ya, memang itu bisa dia cocok untuk dia coba beli. Dia coba untuk pakai. Nah, Pak, pernah enggak Pak Sigit kayak jualan ecer gitu Pak, per saset Pak? Kalau per saset belum pernah Pak. Belum pernah paling ya Pak minim ya? Satu Jadi box saya jual. satu box ya? Iya, 1 box. Oke, Pak, sekarang saya tanya lagi. Waktu itu kan Pak Sigit bilang, kalau ada orang yang ingin cari produk yang lama dari Pak Sigit, akhirnya Pak Sigit alihkan ke AFC. Nah, waktu itu orangnya beli berapa box, Pak? Waktu itu gini, Pak. Ceritanya saat itu mereka cari produk yang lama untuk beli 1 box. Nah, sempat saya kasih 1 box produk yang lama, tapi setelah dia coba beberapa hari, itu ternyata pasiennya sudah tidak mau lagi. Nah, keluarganya coba untuk hubungi saya dan bertanya lagi, kemarin kamu bawa 2 produk yang berbeda, satu dari Jepang dan satunya yang ini, katanya. Lalu saya coba terangkan. Yang lama ini apa, Pak? Lokal atau dari Amerika atau dari mana, Pak? Pak Sigit. Halo. Pak. Pak Sigit. Hilang Pak Sigit. Pak. Halo. Pak Sigit. Pak Sigit. Bentar ya teman-teman, ini Pak Sigit masih nggak bisa dihubungi. Pak Sigit. Halo Pak. Ya. Pak. Ya Pak. Produk Pak Sigit yang lama ini dari Jepang juga atau lokal Pak? Jadi kalau itu kayak gini Pak. Bahan baku dari Jepang diproduksi di Taiwan, tapi dikemasnya di ini di Indonesia. Berarti izinnya masih MD ya Pak ya? Ya. Izinnya MD, oke. Lanjut Pak, yang itu, yang orang pertama Pak Sigit tawarin tuh, kalau boleh tahu
sakit apa ya, Pak? Itu sakit diabetes basah, Pak. Jadi sempat di paha sebelah kiri dia itu sudah busuk, bahkan dagingnya udah habis. Sudah habis, udah busuk. Bahkan kalau kita masukkan apa namanya? Kita masukkan handphone itu bisa masuk ke dalam pahanya, Pak. Hah? Jadi ada bolong, itu sudah dagingnya udah nggak ada, jadi tinggal kulit yang nempel di Cita lah. Jadi Oke, itu oke. bolong. Nah, lanjut, Pak. Halo, Pak. Halo. Teman-teman Ya, yang halo. lain, bisa di-mute ya, biar nggak berisik ini. Lanjut, Pak Sigit. Ya, jadi itu diabetes basah di pahanya itu sampai busuk, Pak, bolong. Jadi tinggal kulit sama tulang. Nah, Terus, Pak, saya ceritakan bahwa kalau produk ini tuh bisa untuk stem cell, jadi bisa meregenerasi sel kita dan mengembalikan seperti semula. Oh, oke. Nah, dia coba, oke lah Mas, saya coba 1 box dulu. Saya coba 1 box, lalu produk yang lama saya tolong jualkan kembali. Oh, oke. Dikembalikan ya, Pak, ya berarti ya? Ya, dia kembalikan produk lama, dia pakai kita produk AFC. Kurang lebih 1 box itu ternyata ada kemajuan, Pak. Nah, 1 box ada kemajuan. Jadi 1 box Ya, Pak. itu ada Terus? 1 box ada Maksudnya kemajuan ini gimana, Pak? Mungkin bisa lebih spesifik, Pak. Jadi kemajuannya gini, Pak. Paha yang busuk tadi itu nanah yang seperti bola kasti ya. Ada nanah yang seperti bola kasti itu lepas. Jadi keluar darah seperti mau tumbuh daging baru. Nah, lanjut, Pak. Halo. Pak Sigit. Pak. Halo. Hilang lagi nih Pak Sigit. Halo, Pak. Halo. Pak Sigit. Halo, Pak Sigit. Sinyalnya kayak Ego ya. Koneksinya putus tuh. Oh, kayaknya. Halo, Pak Sigit. Pak. Halo. Halo, Pak. Halo. Ya, Pak Sigit. Ya, sempat hilang nih, Pak, sinyal. Oh, sinyalnya hilang, Pak. Oke. Nah, lanjut, Pak. Ya, jadi saat itu keluarganya ngambil keputusan bahwa untuk melanjutkan terapi dengan AFC, dengan stem cell kita SOP 100+, diambil 1 paket dan join anaknya, Pak. Itu awal mula dia anaknya bergabung ya, Pak ya? Bergabung di AFC, berjalan kurang lebih 2 bulan kemudian ternyata kakinya udah sehat, Pak. Kembali seperti semula. Oh, nah, itu luar biasa, Pak. Tubuhnya juga yang tadinya udah kurus kering, Pak, itu sudah kembali sehat. Mau makan lagi. Itu, maaf Pak, usia berapa ya, Pak? 67 tahun, Pak. 67 tahun, oke. Iya. 67 tahun. Nah, setelah orang tuanya sehat, akhirnya anaknya semangat sekali untuk memberikan informasi kepada tetangga, keluarga, bahkan teman-temannya yang ada di Tukumulyo, Pak. Oke. Pak, maaf Pak, rata-rata ya, orang Tukumulyo itu kerjanya apa ya, Pak? Petani, Pak. Petani sama kebun. Jadi petani jadi beras. Petani ya, Pak ya? Petani kebun. Ya. Jadi rata-rata pasien Pak Sigit ini petani ya, Pak ya?
Iya, petani sama pedagang di pasar, Pak. Sama pedagang di pasar, oke. Iya. Nah Pak, Iya, Pak. kebanyakan Pak Sigit ini kalau prospek lebih ke arah menawarkan produk atau menawarkan peluang bisnisnya Pak di AFC Pak? Jadi kalau saya prospek, saya lihat dulu, Pak, apa yang dia butuhkan. Jadi kalau Oh. saat saya prospek dia lebih membutuhkan kesehatan, saya tidak tawarkan bisnis. Tapi saya tawarkan Oke. produknya aja. Tapi kalau Berarti memang Pak Sigit cerita ke produk aja ya, berarti kalau orangnya sakit nih ya. cerita ke Oh. produk, Kalau orangnya lalu sehat Pak? saya cerita ke bisnis, Pak. Jadi lebih ke bisnis, saya cerita ke bisnis. Kalau produknya sepintas saya jelaskan, tapi lebih ke bisnis, Pak. Oke. Nah, Pak, selama Pak Sigit menawarkan ke bisnis, apa respon dari orang yang Pak Sigit tawarkan? Kalau respon itu banyak macam, Pak. Jadi ada yang bilang gini, "Alah, lebih baik saya cari yang pasti aja." Oh, Kalau maksudnya yang masih seperti ini tidak pasti. Untuk gitu. orang yang seperti itu, Pak Sigit apa? Tinggalkan atau gimana? Saya tetap coba untuk sharing lagi. Jadi saya coba untuk edukasikan lagi tentang bisnis ini, bahwa semuanya itu kan tidak ada yang tidak pasti kalau kita mau ngejalanin gitu. Kita sebagai pegawai bekerja memang pasti digaji. Kalau kita ngejalankan bisnis ini juga saya bilang sama kita mendapatkan uang. Intinya kita sama-sama mencari uang. Gitu. Cuma perbedaannya itu aja. Nah, tetapi kebanyakan dari mereka yang tidak butuh produk, tetapi mau bisnis itu karena merasa mungkin di mereka ada kebutuhan yang lebih, sehingga dia membutuhkan hasil lain di luar pekerjaannya, Pak. Income tambahan gitu. berarti ya, Pak ya? Ya, income tambahan. Akhirnya dia putuskan untuk ikut bergabung di AFC. Kayak gitu, Oke, Pak. oke. Nah, Pak Sigit kan Ya, dulu Pak. awalnya kan joinnya Ruby, itu pun juga Ruby, dari Pak. awalnya jualan dulu. Nah, sekarang Iya. posisi Pak Sigit udah di mana nih? Udah Sapphire atau udah Diamond? Saya udah Diamond, Pak. Wah. Jadi saya udah Diamond, itu 2 bulan berjalan saya Diamond. Jadi bulan pertama itu di minggu pertama sampai minggu ketiga saya masih Ruby. Tetapi Ruby ya, upline leader di Palembang itu Pak Karman bilang ke saya kalau kamu kerja seperti ini terus saya mau aja. Karena kamu Ruby, saya Diamond. Kamu lihat pelajarin lagi bisnis ini, marketingnya itu ada pass up. Oke. Nah, itu semua akan naik. Oh, saya pikir, jadi katanya seperti ini, Pak. Kita kerjanya sama, tapi hasilnya beda. Jadi saya putuskan untuk cepat berubah. Saya upgrade per box itu dalam 1 minggu, saya upgrade satu box. Jadi Sapphire. Setelah kurang lebih 1 bulan, saat itu saya closing 10 Ruby. Jadi kata upline saya, sayang kalau kamu masih Ruby, Sapphire. Ya, masih Sapphire. Okay. Kamu upgrade ke Diamond segera sebelum ini saya posting. Saya akhirnya putuskan untuk pinjam uang ke teman saya upgrade itu Diamond malam itu. Teman ya, Pak ya? Bukan ke upline ya, Pak ya? Bukan, Pak. Jadi saya pinjam ke teman saya. Kebetulan teman saya ada. Saya janjikan itu kurang lebih 1 bulan lah. Oh, saya Bapak kembalikan. jadi gini, Pak Sigit pinjem 9,9 lah, ya Pak ya? 10 juta lah. Iya, 9, untuk upgrade. Nah, terus Pak Sigit janji pinjem sebulan ya, Pak ya? 1 bulan. Ya, 1 bulan. Nah, sekarang udah lunas ya, Pak ya berarti ya? Sudah, Pak. Sudah. Itu sebelum 1 bulan itu saya langsung bayar. Jadi saya bayar. Jadi belum sebulan udah lunas ya, Pak ya? Iya, Pak. Itu semua bonus dari AFC.
Jadi Nah, Pak, benar-benar ya bisnis modal dengkul. Jadi gimana, Pak? bener-bener modal tanpa itu ya, Pak. Bisnis tanpa modal ya, Pak Bisnis ya. bisnis tanpa modal. Nah, nah, Pak, Judul buku yang bagus, Pak. Pak, mau tanya lagi. Nah, Pak Ya. Sigit kan waktu itu jualan batagor berarti kan nggak punya motor ya, Pak ya? Ya, saya saat itu hanya pernah saya prospek pakai sepeda ontel, Pak. Prospek waktu awal tuh pakai sepeda ontel ya, Pak ya? Ya, jadi saya prospek pakai sepeda ontel. Eh, saya sebenarnya agak sedikit ada rasa takut. Kenapa? Saya tawarkan bisnis yang miliaran, tetapi saya sendiri pakai sepeda ontel, datang ke rumah mereka, tawarkan bisnis yang miliaran. Nah, ya. Nah, terus Iya, waktu itu di pikiran Pak Sigit apa ya, Pak? Kan Pak gimana, Sigit Pak? ini sebenarnya kan penuh keterbatasan ya. Enggak waktu itu. Iya, Pak Sigit ini ada semangat, cuman banyak keterbatasan. iya, Pak. Nah, istilahnya secara modal Pak Sigit tidak punya, secara kendaraan Pak Sigit juga tidak punya. Iya, Nah, Pak. dan bahkan sampai pakai sepeda ontel ya, Pak ya, Ontel. untuk Iya, Pak. menjalankan di sini. Bisnis. Nah, sekarang untuk yang di prospek kan pasti Pak Sigit juga merasa nggak pede kan. Waduh, ini aku cerita Iya, bisnis. bener. Untuk mengatasi nggak pede itu gimana, Pak? Bapak tetap aja prospek atau gimana, pinjam motor atau gimana, Pak? Jadi saya tetap percaya diri aja, Pak. Saya tetap Tetap pede percaya aja ya, diri Pak ya. aja. Iya. Bahwa saya bilang Tapi kalau closing ya, Pak ya. closing, ya saat itu closing, tapi masih ruby, Pak. Masih Closing ruby. Oke. Nah, perlahan Nah, saya pikir ke depan saya harus punya motor. Nah, bonus di awal itu saya beli motor yang Pega R itu, Pak. oh, motor bekas ya, Pak ya. Iya, motor second saya beli untuk saya bekerja supaya lebih cepat. Oh, Sehingga jangkauan oke. saya lebih jauh gitu loh, Pak. Oke. Nah, upline Pak Sigit ini posisi di mana ya? Upline yang sponsor langsung, Pak? Kalau sponsor langsung di Tugu Mulyo, Pak. Itu yang teman saya bidan itu, yang pertama kali ajak saya itu. Itu yang sponsor. Oh, oke. Nah, selama ini Pak Sigit apa namanya? Ada nggak support dari upline Pak Sigit selama ini, Pak? Kalau untuk awal-awal memang kita semua disupport, maka itu tadi, Pak. Saya merasa nyaman di AFC karena upline kita semuanya leader itu familiar banget, Pak. Jadi benar-benar kekeluargaan banget. Mereka memang kita kan kita bilang bisnis ini kita harus sukses bersama. Jadi kalau kita yang downline sukses, otomatis upline-nya katanya sukses. Jadi semua disupport. Yang awalnya kita nggak punya produk, bisa bawa dulu produk, nanti setelah itu langsung posting gitu, Pak. Oh, jadi salah satu support dari upline-nya Pak Sigitnya adalah Pak Sigit dipinjamin barang dulu lah buat Ya, untuk pinjam barang. jualan lah, Pak, ya kan? Ya, tapi saat itu kalau ada yang fix, Pak. Jadi memang benar-benar mereka sudah oke, minat, join. Jadi saya ambil barang, terus saya kasihkan ke orangnya, lalu uangnya saya kasihkan ke upline, saya posting gitu, Pak. Duh, Jadi pernah berarti saya gini, nggak, Pak. saya bawa kotak Nah, aja, berarti Pak. Pak Sigit ini prospek nggak bawa produk ini, Pak, ceritanya, Pak. Bawa kotak kosong. Bawa kotak kosong, oke. Sama Ya, mungkin brosur sama buku ya, Pak ya? ya kotak kosong, brosur sama buku. Oke. Ya. Jadi saya pikir gini, apapun kekurangannya saya harus tetap jalan. Oke. Jadi apapun itu saya harus tetap jalan. Oh, oke. Nah, selain disupport, dipinjami barang, apa lagi, Pak, dari upline, Pak, mungkin, Pak? Kalau upline ya lebih gini, dulu itu kan di Tugu Mulyo saya
diundang sama Pak Karman itu Pak untuk belajar dalam satu malam supaya lebih bisa menguasai dari IT-nya, dari cara posting, terus diajarin masalah jaringan. Itu saya dididik satu malam dari dari sore sampai pagi hari. Lalu saya pulang ke Tukumulyo, semua ilmu yang sudah dipelajarin saya praktek. Jadi kayak gitu Pak. Kalau untuk support Pak Karman gitu aja, ini Pak. bukan upline langsung ya Pak ya? Bukan Pak, jadi leader. Jadi dia ring pertama untuk Palembang. Jadi orang pertama ring pertama di Palembang. Pak Karman ini ya Pak ya? Ya Pak Karman saat ini udah Ronin kalau nggak salah. Pak Karman udah Ronin, oke. Ya Pak Karman. Apakah Pak Karman ini leader Pak Sigit waktu di MLM yang lama Pak? Nah kita berseberangan Pak. Jadi cross line. Dulunya beda jaringan. Ya, beda jaringan. Okay. Nah, kebetulan upline saya yang langsung itu yang teman saya juga kan sama-sama di perusahaan yang lama. Pak Karman juga di perusahaan yang lama. Gitu. Oke. Jadi nyambungnya ke AFC gitu ya Pak ceritanya? Nyambungnya ke AFC semua. Kembali sekarang kita kembali kayak reuni jadi pakai alma mater beda tadi Pak. Halo. Halo Pak, nah, ya. Pak, terus kalau boleh tahu kendala apa yang Pak Sigit alami di sana, Pak? Kalau kendala sepertinya kalau kendala nggak ada sih Pak. Cuma kendala saat ini kan mungkin barang Pak? Ya, produk yang kita nggak punya ya. saat agak terkendala. Tapi kan saya pikir gini, kalau di perusahaan lama kan kita nggak pernah bawa produk, tapi mereka nunggu produk dulu Pak. Jadi saat kita closing itu kan langsung setor uang, barang mereka tunggu 1 minggu. Jadi bayar dulu produk baru 1 minggu ya Pak ya? Ya, nah di situ saya berani Pak. Jadi saya tetap prospek, walau saya nggak bawa produk. Tapi saya bilang kalau ini produk nunggu sampai minimal 3 hari sampai 5 hari. Karena saya langsung posting ke pusat untuk baru-baru ini. Nah, gitu. Pak Sigit sendiri kan di Tukumulyo nih. Tukumulyo masih di Palembang katanya masih 5 jam kan? Nah, Pak Sigit udah kemana aja nih selain Palembang? Kalau Sumatera Selatan saya sudah sampai Pagar Alam. Pagar Alam kemarin mana ya Pak? Pagar Alam kalau dari Palembang itu 7 jam Pak. Kalau dari tempat dari saya Palembang 7 jam. Kalau kita berangkat pagi. Kalau dari tempat saya itu 1 hari. 1 hari naik Pak? mobil Pak. Ya, 1 hari. Kalau kita berangkat pagi sampai sore lah. Jadi gitu. Itu saya sisir kota atau desa juga atau gimana Pak? Kayak ini ya, kabupaten nggak ya Pak? Kabupaten. Tapi lebih besar daripada Tukumulyo ya Pak? Ya, lebih besar. Oke. Yang ada Gunung Gempur. Pak Sigit kok bisa berani putuskan sampai ke sana itu? Pak Sigit sudah ada prospekan dulu atau gimana kok sampai bisa ke sana gitu Pak? Jadi saya punya daftar nama untuk saya prospek, tapi belum saya hubungi saat itu Pak. Tapi saya putuskan untuk prospek karena saya pikir kalau di Tukumulyo aja itu nggak akan berkembang. Kebanyakan di sini itu lebih banyak ke user. Jadi ke user ya Pak ya? Iya, kita coba besarkan, buka kalau bisa ke setiap titik itu ada. Kayak gitu Pak. Jadi apapun. Jadi gitu. Halo Pak Sigit. Ya, halo Pak. Ya.
Kalau boleh tahu, donen Pak Sigit sekarang sudah ada berapa orang, Pak? Kalau dolen 85 Pak. Kalau salah. Iya. 85. Itu Pak Sigit sponsor berapa orang, Pak? Sponsor 25. Pak Sigitnya sponsor 25 orang. Ya. Oke. Nah, rata-rata Pak, dari orang yang Pak Sigit sponsor itu kebanyakan paket apa ya, Pak? Paket Ruby. Ada yang Kebanyakan Ruby, Ruby ada ya, yang Pak, ya? Sapphire. Oh, oke. Kalau Diamond belum, berarti itu belum banyak. Diamond belum ya. Berarti kan ada mungkin ada beberapa orang lah yang langsung ambil paket Sapphire ya, Pak ya? Sapphire ada beberapa orang yang langsung ambil Sapphire. Gitu, Pak. Oh, tapi kalau yang donen-donen Pak Sigit yang Ruby-Ruby juga sudah beberapa ada upgrade juga kan? Udah upgrade, ada yang upgrade sudah sampai Diamond, ada juga yang sudah Sapphire. Banyak, Pak. Ada yang beberapa Sapphire sama Diamond. Nah, terus oke. Pak Sigit waktu itu pernah datang LOP ya, Pak ya? Ya, saya datang LOP pertama kali itu Pak Hendro. Oh, waktu itu Itu Pak Hendro LOP ke sana. Ya, Pak itu LOP pertama Palembang. Oh, waktu itu speakernya siapa ya, Pak? Speakernya Pak ini Pak Budi dengan Pak Hendro. Oh, Pak Budi sama Pak Hendro. Oke. Ya. Pak Budi sama Pak Hendro, Pak. Itu yang pertama Ada berapa kali, Pak? Terus Ikut LOP, setelah Pak? itu saya ikut LOP 5 kali kalau nggak salah, Pak. Oh, itu di 5 Palembang kali. semua ya, Pak ya? Di Tugu Palembang Mulia juga semua, pernah Pak. ada LOP, Pak? Di Tugu Mulia 2 kali. Baru 2 kali ini, Pak. Jadi hampir baru 2 kali. Baru 2 kali. Ya. Oh, oke. Itu berarti semua kebanyakan Tugu Mulia dolen Pak Sigit semua ya berarti ya? Nggak ada crossline ya? Kalau crossline ada, Pak. Oh, Crossline crossline juga ada ya, Pak? Ada. Jadi crossline ada. Kalau di kisaran udah kalau sekitar 500 orang di Tugu Mulia udah ada itu, Pak. Dari jaringan saya, terus crossline juga ada. Jadi di Tugu Mulia itu sudah ada 500 orang yang bergabung ya, Pak ya? Iya. Kurang lebih 500 orang udah ada di AFC, Pak. Oke. Di AFC. Itu dari 2 jaringan. Ya, dari beberapa jaringan lah. Jadi kita ada crossline juga kan. Oke. Nah, Pak Sigit, Pak Sigit ini kan udah jadi leader lah. Apa yang Pak Sigit lakukan untuk membina tim-timnya Pak Sigit, apalagi yang mungkin di luar kota ya, Pak ya? Iya, Pak. Kalau untuk luar kota saya cuma japri aja, Pak. Jadi saya japri. Jadi via chatting ya? Via chatting ya. Gitu ya? Via chatting, bagaimana perkembangannya. Saya kasih semangat. Semangat aja, Pak. Ayo. Sayang bisnisnya kalau nggak dijalankan. Karena di sini peluangnya sangat bagus. Hasilnya juga luar biasa. Nah, kayak gitu, Pak Sigit. Iya, Pak. Kalau boleh tanya lagi, sekarang income Pak Sigit 1 bulan berapa, Pak? Kemarin masih kecil, Pak. 11 juta. Bulan 11 juta, kemarin. tapi sudah jauh lebih besar ya, Pak, daripada jual batagor ya, Pak? Jauh, Pak. Jauh banget. Kalau 1 bulan 3 juta itu habis buat makan, kotor lah bisa dibilang kan. Itu sekarang 11 juta udah sangat jauh, Pak. 3 kali lipat lah. Nah, mencukupi. Oke. Nah, sekarang apa aja yang, kalau boleh saya tahu ya, Pak ya? Iya, Pak. Selama di AFC ini, Pak Sigit sudah bisa beli apa aja sih? Saya beli 2 motor. Itu saya beli. 2 motor. Yang pertama tadi Vega ya, Pak ya? Yang kedua? Ya, itu motor. Yang kedua motor yang kemarin tuh di foto itu motor Genio, Pak. Motor Genio saya beli. Terus kemarin kan gini, dari awal itu saya nggak punya, jadi istri saya punya cita-cita. Kalau nanti anaknya lahir, dia pengen punya mesin cuci.
Terus Anaknya lahir, pengen punya mesin cuci. Oke. ya, terus kalau mau ganti tempat tidur juga mau ganti karena 8 tahun itu kami tidur itu di tempat yang kasur apa ya, tipis udah sama aja seperti tidur di lantai. Jadi dia punya cita-cita itu. Oh. Jadi saya saat itu beli semua. Jadi mesin cuci saya beli, tempat tidur saya beli, lemari pakaian untuk anak saya karena saya juga nggak punya lemari pakaian saat itu. Saya beli juga. Jadi beli mesin cuci, saya bikin surprise buat istri saya. Ini permintaan kamu kemarin saya beli. Dia senang banget. Wah, saya rasanya bahagia banget, Pak. Jadi apa yang orang yang kita sayang itu bisa kita wujudkan gitu. Oh, iya, Pak. Pak, anak berapa, Pak? Anak saya 3, Pak. Oke. Anak saya 3, yang satu usia kurang lebih kelas 1 SMP, itu sekarang di Jogja. Dia saat ini pesantren di Jogja. Kalau adiknya kelas 2, yang nomor 2 itu kelas 2 SD. Kalau yang nomor 3 itu masih 3 bulan, Pak. Jadi masih 3 bulan. Oh, oke. Kalau boleh tanya lagi, istri di rumah ada usaha mungkin, Pak? Buka warung Kalau atau toko atau apa? Istri di rumah aja, Pak. Ngurus anak. Jadi ibu rumah tangga ya? Ngurus anak ya? Jadi ngurus anak, Pak. Jadi ibu rumah tangga. Ya, sembari dia buka jual pulsa kemarin itu. Oh, gitu. jualan pulsa ya, Pak ya? Iya, jadi sekarang itu dia lebih banyak fokus ke anak, Pak. Jadi lebih fokus ke anak. Sekarang saya yang lebih fokus ke KFC. Oke. Nah, ini saya tanya nih, Pak. Pak Sigit kan tahu nih peringkat-peringkat kita di AFC. Iya. Kira-kira target Pak Sigit sendiri di tahun 2020 ini apa, Pak? Target, jadi saya buat kemarin itu di buku minimal saya sampai di samurai, Pak. Jadi target sampai samurai. Ya, jadi kalau kemarin kita ngobrol itu 5 pairing per hari ya. Jadi 5 pairing per hari ya, Pak ya? Ya, minimal 5 pairing per hari. Jadi saya targetkan 35. Jadi satu hari minimal 5 kali prospek. Sehari 5 kali prospek. Ya, minimal, Pak. Karena kita kan minimal 5 ya, Pak. Ya, jadi kita kan hitung waktu juga, Pak, antara jarak dengan apa. Jadi jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain biasanya ya minimal paling stoknya di 5 orang. Itu biasa sampai jam 10 kita selesai, Pak. 10 malam. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 10 malam? 10 malam, ya. Oh, mulai berangkat jam? Mulai berangkat saya jam 10, Pak. Jadi 10 ketemu 10. Pagi sampai 10 malam ya? Iya. Oh, itu luar kota ya, Pak ya? Itu luar kota. Tapi kalau untuk Tugu Mulyo itu jaraknya kan kadang-kadang dari satu tempat itu minimal setengah jam sampai 2 jam. Paling jauh. Jadi ke dalam lagi, Pak, masuk ke perkebunan. Oh. Jadi, nah, ini tanya lagi, Pak. Ini kan lagi musim corona nih. Nah, iya. Apakah di sana itu orang masih berani ditemui ya, Pak? Ada beberapa yang saat ini nggak bisa ditemui, tapi mereka ada beberapa juga yang masih biasa aja, Pak. Tapi tetap ada waspada, kita jaga jarak, yang biasa kita say hello, salaman, ini nggak lagi. Jadi kita tetap jaga jarak aja. Tapi Pak Sigit tetap aktivitas setiap hari ya, Pak ya, minimal ketemu orang 5 itu ya, meskipun ini ada corona lah. Meskipun ada gitu corona, Pak. Ya kalau kita nggak keluar sekarang ini agak sulit juga, karena kebanyakan kalau kita cerita lebih banyak chatting itu, saya lebih puasnya ketemu orangnya, Pak. 14.000. Lebih puasnya, oke.
Nah, sekarang gini Pak, kita kan sama Pak Niko diajari untuk melakukan promosi di sosmed. Ya, Nah, saya lihat Pak Sigit kan aktif juga di Facebook ya Pak. iya Pak. Saya Nah, coba ada mulai nggak bermain di closingan Facebook. ada nggak closingan Pak di sosmed, di Facebook? Kebetulan kalau di Facebook kan baru-baru ini Pak, saya baru mulai bermain di Facebook. Nah, kemarin juga sempat ikut Zoom sama Pak Niko, bagaimana caranya kita berbisnis melalui online. Nah, dari situ saya coba dulu. Ini baru beberapa Pak, beberapa kurang lebih baru 5. Jadi 5 yang menghasilkan 5 orang. 5 orang yang closing dari Facebook. Dari Facebook tuh 5 orang Pak? Iya, baru 5. Wah, jadi kemarin 5 itu baru ya? Baru 5 Pak. Baru 5. Kemarin yang saya sempat share video yang saya share dengan orang tua saya, dengan ibu saya itu juga langsung beberapa orang itu chat ke saya, terus Messenger lalu pindah ke WA. Nah, kebetulan mereka ada keluarga yang punya keluhan yang sama, jadi mereka coba tanya. Malah orangnya di Jakarta, Pak. Di Jakarta sama di Surabaya ada juga. Ya. Jadi dari 5 orang tuh bukan yang Pak Sigit kenal atau mungkin teman atau gimana Pak? Yang dari Facebook itu? Kalau yang dari Facebook itu 3 orang teman. Jadi ada satu teman sekolah waktu sekolah, ada juga yang satunya teman waktu kecil, dia di Facebook. Ada juga teman yang masih satu daerah. Jadi satu daerah, dia selalu pantau Facebook saya. Nah, itu kemarin sempat ketemu di darat. Kita ketemu di darat, saya cerita panjang lebar. Sekarang sudah join di AFC. Yang satpam itu juga, Pak. Oh, yang satpam itu gimana, Pak? Ceritanya, Pak. Satpam, Pak. Nah, kalau satpam itu gini, Pak. Jadi saat itu awal mula saya gabung itu sebenarnya saya prospek orang itu dulu. Jadi teman itu saya prospek satpam itu, dia belum berminat. Bahkan kalau ngelihat bisnis seperti ini belum nge. Tapi perlahan kurang lebih hampir 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan itu ternyata dia selalu monitoring saya di Facebook. Nah, di Facebook itu selalu monitoring, dia lihat. Nah, waktu itu nggak sengaja saya lewat di depan kantornya, saya dipanggil, lalu dia tanya-tanya, dan langsung ambil keputusan untuk join. Oh, satpam gitu, ini. Pak. Satpamnya 2. 2 orang satpam. Udah ada 2 orang satpam, Pak? Iya, Pak. Oke, 2 orang satpam biasa. sudah ada di sini. Kemarin semalam juga satpam itu datang mau cairkan bonusnya katanya. Gimana caranya? Oh, berarti satpam ini udah closing lagi ya, Pak ya? Udah closing semalam 1 ruby. Oh. Okay. Yang satunya 1 ruby baru belum lama. Baru 1 minggu gabung. Okay. 1 minggu ini gabung. Oke, Pak Sigit, sebentar ya. Ini coba saya buka ke teman-teman. Mungkin barangkali kalau ada yang tanya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, mic-nya bisa dibuka. Tapi gantian ya, jangan semua ya. Pak Sigit. Iya, Bu. Salam kenal. Salam kenal. Saya Nani dari Semarang. Iya, Bu. Saya dari Tugumuyo. Ya, tadi saya sudah menyimak dari awal sampai terakhir ini. Pengalaman yang unik sekali, pengalaman yang hebat. Saya salut dengan seorang Bapak pedagang batagor hingga sampai sekarang posisi Bapak seperti ini. Pak, saya mau tanya, dari tadi saya kok belum mendengar, Bapak apakah konsumsi SOP atau utsukusinya enggak? Saya konsumsi SOP, Bu. Kalau ada kalau ada usukusi saya minum usukusi. Dari Rhythm saya makan. Oh iya. Tapi dari awal Bapak jualan dulu ya, Pak. Belum merasakan tapi Bapak jualan dan berhasil ya. Tapi sekarang Bapak makan dari Rhythm ya.
Iya, saya makan dari Rhythm. Anak saya makan, istri saya makan. Supaya lebih Ya, sehat, Bu. ya, ya ini saya hanya pesan aja. Bagus, Iya. Bapak bisa mensosialisasikan di lingkungan Bapak, apapun lingkungan Bapak. Toh kalau ada semangat yang betul-betul semangat, semua berhasil. Ya, sukses buat Iya. Bapak ya. Sukses semua, Bu. Oke, terima Pak, kasih Jenani. Mungkin ya. ada yang lain? Ya, malam Pak Sigit. Iya, Pak. Salam. Ya, saya Jos dari Surabaya Pak Sigit. Iya, Pak. Salam kenal, Ya. Pak. Ya, salam kenal Pak Sigit. Ya. Malam Pak Eka. Halo. Ya, Iya. ini kan saya punya agent di daerah ya, di Iya, Tulungagung. Pak. Nah, cuman gini Pak, untuk sementara ini saya mau nanya ke Bapak. Kan Bapak kan Ya. dari daerah ya, di Tugu itu Pak ya. Nah, Iya. untuk prospek daerah itu Bapak jualnya gimana Pak? Ya waktu pertama kali itu jualnya ecer atau langsung jual bok-bokan gitu Pak? Untuk mengenalkan SOP di wilayah Bapak itu Pak. Saya jual box, Pak. Per box. Awal saya jual itu satu box, lalu bisa closing 2 box gitu. Oh gitu. Nggak ngecer sama sekali gitu nggak ya Pak ya? Nggak ngecer saya, Pak. Oh, nggak ngecer kan gitu Pak Belum ya? pernah ngecer, ya. Oh gitu. Berarti Belum untuk saya ngecer. kalau kita misalkan kalau ke daerah-daerah itu bagaimana Pak ya? Untuk kita caranya prospek orang-orang kan kadang-kadang kan keberatan di biaya, harganya kan mahal 1.650 kan biasa seperti itu Pak. Nah, ini kan ada beberapa agent di sana, cuman kan lagi Iya. ada mintanya kan dicoba dulu gitu Pak Sigit. Mungkin Iya. bisa Ya. kasih saran atau komentar untuk kita biar agent Ya. kita juga jualan seperti Bapak gitu. Makasih Jadi Pak. gini Pak, ya sama-sama. Jadi gini Pak, kalau saya bawa ke kan daerah nih Pak ya. Ya betul. Kalau saya edukasikan karena SOP ini kalau kita coba hanya beberapa saset itu nggak ada sama sekali, percuma. Saya bilang percuma. Kalau memang ibu atau bapak mau sehat, memang kesehatan itu jauh lebih penting. Itu minimal kita coba 1 kotak. Jadi 15 hari. Kemudian karena akan ada proses detoksifikasi. Nah, di situ kita paling tidak makan 1 box awal. Oke. Karena di sini kan sudah ada sudah dianalisa, saya bilang di sini ada 12 box. Jadi awal itu 1 bulan hanya 2 box. Nah, nggak ketemu di 1 box, 2 box. Coba di awal pakai 1 box. Karena 1 box kebanyakan sudah mulai terasa, saya lihat Pak. Nah, jadi gitu. Kalau mau mereka mau coba per saset, saya nggak kasih. Malah lebih baik saya nggak kasih. Karena pernah saya kasih coba kayak yang bawa saya sendiri, itu saya kasih coba aja, dia nggak kuat. Merasa efek awalnya udah, ada yang juga nggak ngerasa sama sekali. Jadi lebih baik saya edukasikan seperti itu sih Pak. Oh, diarahkan beli 1 box gitu Pak ya? Ya, saya edukasikan dari 1 box aja di awal. Kayak gitu. Siap, Pak Sigit. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak Sigit. Oke Pak. Sama-sama Pak. Oke Pak. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain lagi mau nanya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo Ibu. Halo. Iya. Ya. Saya Alis dari Gresik, Pak Sigit. Salam Iya, Bu. kenal. Salam kenal Ibu Iya. Alis. Iya. Pak Sigit, gini. Tadi Pak Sigit Iya. tadi kan bilang katanya sampai ke Pagar Alam ya. Iya, Bu. Jaraknya 7 jam ya. Kalau dari Palembang, iya, sekitar 7 jam. Ya, itu memang di situ sebelumnya Bapak sudah nulis nama, ada tujuan berapa orang atau gimana Pak? Iya, saya ada list nama. Kebetulan ada beberapa keluarga saya tinggal di sana. Jadi awal saya itu kan lingkarin dulu. Lebih baik orang-orang terdekat saya yang saya prospek terlebih dahulu sebelum orang lain. Jadi saya lebih edukasikan dulu ke keluarga, orang-orang terdekat. Nah, kebetulan saya saat itu biasanya suka jalan-jalan ke Pagar Alam, ke keluarga saya. Nah, jadi saya coba, sekalian aja lah, saya coba silaturahmi ke Pagar Alam, sambil saya coba kenalkan ini, di AFC. Kebetulan saat itu titik di Pagar Alam masih kosong, jadi AFC itu belum masuk sama sekali. Belum ada ya. Oh, jadi Ya, belum ada sama sekali. untuk pertama kalinya orang-orang terdekat dulu ya Bapak ya? Ya, di ring 1 dulu.
Nanti kan kalau ke depan takutnya gini, kebanyakan dari ini kan orang langsung prospek ke teman ataupun orang-orang yang kita kenal lah ya. Nah, ke depan kita nggak tahu apakah saudara kita ini punya kenal dengan teman-teman kita, lalu mereka join dengan orang malah. Jadi saya ini lingkarin dulu ring pertama itu keluarga, orang-orang terdekat. Terus untuk selanjutnya referensi atau gimana Pak? Nah, kalau jadi gini udah beberapa masuk bulan ini ada beberapa nama yang sudah mulai habis. Itu saya referensi minta ke orang yang saya prospek. Jadi apabila saat itu dia dengan beralasan, oke, saya saat ini coba berpikir dulu. Nah, saya minta coba kalau ada referensi yang bisa saya kenalkan dengan RCP. Jadi saya coba minta ke mereka dan kebanyakan dari mereka coba kasih. Jadi kayak gitu. Nah, itu orang-orang itu saya prospek. Oh gitu. Jadi untuk hari-harinya gimana? Tadi kan Bapak Sigit kan bilang satu harinya minimal 5